Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar mengenai matematika, khususnya materi fungsi. Sebelumnya, akan ingatkan kembali materi sebelum yang kita pelajari yaitu relasi dan fungsi, yang mana relasi itu adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota yang ada pada daerah asal ke anggota-anggota yang ada pada daerah kawan. Nah, daerah-daerah yang ada pada relasi itu ada tiga: daerah asal atau domain, daerah kawan atau kodomain, dan daerah hasil atau range. Kemudian cara menyajikan relasi itu ada tiga, yaitu yang pertama grafik, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga itu diagram panah. Kemudian fungsi itu adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota yang ada pada daerah asal ke tepat satu anggota di daerah kawan. Nah, pada kesempatan ini kita akan lebih memperdalam lagi mengenai fungsi. Kita akan masuk pada jenis fungsi. Yang pertama, jenis fungsi berdasarkan daerah kawannya. Yang pertama ada fungsi surjektif. Nah, satu fungsi dikatakan fungsi surjektif ketika anggota-anggota yang ada pada daerah kawannya memiliki pasangan. Atau bisa kita katakan daerah hasil sama dengan daerah kawan. Nah, kemudian untuk fungsi injektif, suatu fungsi dapat dikatakan fungsi injektif ketika tidak ada percabangan pada anggota-anggota yang ada di daerah kawan. Jadi bukan hanya di daerah asal yang tidak ada cabangnya, tapi di daerah kawan juga tidak memiliki cabang. Itulah yang disebut dengan fungsi objektif. Kemudian fungsi bijektif. Nah, fungsi dapat dikatakan fungsi bijektif ketika fungsi tersebut tidak memiliki sisa dan tidak memiliki cabang pada daerah kawannya. Jadi fungsi bijektif itu memuat sifat injektif dan surjektif. Nah, langsung saja kita masuk pada contohnya. Nah, jika terdapat dua himpunan, A anggotanya 1, 2, 3, 4 dan B 1, 2, 3. Nah, di antara fungsi-fungsi yang ada ini yang mana termasuk fungsi surjektif, injektif atau bijektif? Yang pertama, fungsi dari A ke B yang menjadi daerah asal A dan yang menjadi daerah kawan itu B. Kita lihat himpunan pasangan berurutannya itu 1, 3, 21, 32 dan 41. Nah, kita bisa lihat di sini untuk daerah kawannya itu setiap anggotanya memiliki pasangan, yaitu 3, 1, 2. Nah, sehingga tidak ada sisa pada daerah kawan. Jadi daerah kawannya di sini sama dengan daerah hasil. Maka fungsi A ini merupakan fungsi surjektif. Kemudian B, ya fungsi dari B ke A. Himpunan B merupakan daerah asal dan A merupakan daerah kawan. Himpunan pasangan berurutannya itu 1, 4, 2, 3 dan 3, 2. Nah, kita lihat di sini. Yang mana tidak ada percabangan pada daerah kawannya. Itu 4, 3, 2. Tidak ada pengulangan pada anggota-anggota tertentunya. Nah, kita bisa lihat bahwa ada satu yang tidak memiliki pasangan. Nah, hal ini berarti bahwa untuk fungsi injektif itu sendiri, dia tidak ada percabangan tetapi dia tetap boleh ada sisa. Jadi tidak masalah ketika ada sisanya, tetapi yang mesti adalah tidak ada percabangan pada daerah kawannya. Nah, B ini termasuk injektif. Kemudian dia dari kita lihat fungsi yang ketiga ini. Fungsi dari A ke A. A menjadi daerah asal dan A juga menjadi daerah kawan. Nah, kita lihat himpunan pasangan berurutannya 1, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 2. Nah, ini jelas bukan merupakan fungsi
karena ada anggota yang memiliki lebih dari satu pasangan, yaitu 21 dan 22. Kemudian kita lihat yang keempat, dia fungsi dari B ke B. Kita lihat himpunan pasangan berurutannya itu 1 3 2 1 3 2. Nah, yang mana di sini kita lihat bahwa setiap anggota pada daerah kawan ini tidak bercabang ya, dan setiap anggotanya memiliki pasangan. Nah, artinya dia tidak ada sisa dan tidak ada cabang, maka dia termasuk fungsi bijektif. Oke. Kemudian jenis fungsi yang kedua berdasarkan daerah simetrisitasnya. Nah, ini kita lihat ada fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, untuk fungsi genap berlaku fx sama dengan f min x. Nah, untuk semua f anggota df. Ya, df di sini dimaksud adalah daerah asal. Kemudian untuk fungsi ganjil itu sendiri berlaku f min x sama dengan negatif fx untuk setiap f anggota df. Nah, untuk fungsi genap simetrisnya itu terhadap sumbu y, dan untuk fungsi ganjil dia simetri putarnya terhadap titik 0,0. Untuk contohnya kita bisa lihat bersama a fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat, dan b itu fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 5x. Nah, untuk a kita lihat fx-nya sama dengan 2x 4 pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2. Nah, pertama kita lihat dulu f negatif x-nya. Kita uji, kita masukkan nilai negatif x-nya menggantikan nilai x-nya. Nah, kemudian kita selesaikan. Untuk negatif x ini, jika pangkatnya genap, maka hasilnya tetap akan positif. Nah, maka di sini negatif x pangkat 4 sama dengan x pangkat 4, dan negatif x pangkat 2 sama dengan pangkat 2. Jadi, f negatif x-nya sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 3x kuadrat. Nah, kita lihat sama, karena fx itu sama dengan f negatif x, maka fungsi tersebut termasuk fungsi genap. Kemudian yang B, fx sama dengan 3x dikurang 5x. Nah, pertama kita uji untuk f negatif x-nya. Sama seperti tadi, kita masukkan nilai negatif x-nya. Nah, untuk yang berpangkat ganjil, nilainya itu untuk negatif x pangkat 3 dia akan bernilai negatif. Maka hasilnya itu negatif x pangkat 3. Nah, sama halnya dengan ini, dia berpangkat 1, yang berarti ganjil, maka dia tetap negatif x. Karena dia negatif bertemu dengan negatif, berkali negatif, maka dia berubah menjadi positif tandanya. Dan negatifnya dia keluar ini, maka dia hasilnya negatif 3x pangkat 3 ditambah 5x. Nah, karena dia berbeda dengan fx-nya, kita uji lagi yang kedua, yaitu negatif fx sama dengan negatif, kita kalikan dengan fungsi fx-nya. Nah, setelah kita masukkan negatifnya, nah di sini maksudnya negatif fx ya. Ini ada kesalahan penulisan. Jadi sini negatif fx sama dengan negatif 3x pangkat 3 tambah 5x. Nah, karena kita bisa dapatkan f negatif x sama dengan negatif fx, maka fungsi tersebut fungsi ganjil. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya, untuk mengisi waktu sampai jam selesai, akan ada tugas di Google Classroom. Silahkan dikerjakan sampai waktu matematika wajib ini selesai. Sekian.